Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang struktur grup terhingga. Oke, sebelumnya sudah sampai di teorema Lagrange dan akibatnya ya. Ini. Nah, ini beberapa hasil lainnya. Misalkan P adalah bilangan prima. Misalkan P ini merupakan bilangan prima. Setiap grup berorde P adalah siklik. Setiap grup berorde P adalah siklik dan isomorfik dengan ZP. Ya. Ini membentuk grup terhadap operasi penjumlahan. Ingat P-nya bilangan prima. Nah, setiap grup, nah misalkan grup itu G. Kita misalkan ordenya P. Gitu ya. Nah, kemudian kita ambil A anggota G yang bukan identitas. Maka subgrup siklik ini yang dibangun oleh A pasti ordenya lebih dari satu karena bukan identitas. Karena orde grup, ingat di teorema Lagrange, orde grup itu pasti, orde subgrup itu pasti membagi orde grup. Ingat contoh di S3 sebelumnya, ini akibat dari teorema Lagrange. Karena orde grup harus membagi orde grup, akibat dari teorema Lagrange, dan P adalah bilangan prima, maka orde grup siklik ini pasti adalah P. Gitu ya. Ya, pasti adalah P. Nah, ini berarti ya grup siklik ini ya anggota grup siklik ini ya keseluruhan G itu sendiri. Jadi G sama dengan ini. Grup siklik. Coba diperhatikan lagi ya. Nah, misalkan orde grupnya itu adalah P, grup G. Kan ini setiap grup. Kita ambil anggota G yang bukan identitas. Maka subgrup siklik, ini kan subgrup siklik ya. Ordenya pasti lebih dari satu. Nah, karena orde subgrup harus membagi orde grup, nah, orde grup siklik ini harus bisa membagi P. Tetapi, orde ini kan lebih dari satu. Karena A-nya tadi eh, bukan identitas. Maka yang bisa membagi P itu selain satu adalah P itu sendiri. Ya. Jadi kalau begitu, ya karena P-nya adalah bilangan prima ya. Maka orde grup siklik ini adalah P. Karena orde subgrup sama dengan orde grupnya, ya berarti si G-nya ini sama dengan grup siklik itu sendiri. Subgrup siklik itu. Dengan demikian G-nya adalah grup siklik. Nah, kemudian berdasarkan teorema 7.13 ini pembahasan tentang isomorfisme ya. Nah, teorema 7.13 itu menyatakan bahwa setiap grup siklik tak hingga isomorfik dengan Z dan setiap setiap grup siklik berorde N isomorfik dengan Zn. Nah, ini yang bagian ini. Nah, kalau begitu G-nya isomorfik dengan Zp karena berorde P tadi. Ya. Lanjut. Setiap grup berorde 4 isomorfik dengan Z4 atau Z2 cross Z2. Ingat Z4 itu anggotanya 0, 1, 2, 3. Ya. Z2 cross Z2 itu anggotanya 0,0, 1,0, 0,1 dan 1,1. Nah, buktinya misalkan G adalah grup berorde 4. Jika G memuat anggota yang berorde 4, jadi kalau suatu grup itu memuat unsur yang ordenya sama dengan orde grup, ya berarti si grup itu adalah grup siklik. Nah, dalam hal ini si G akan isomorfik dengan Z4. Berdasarkan teorema 7.13 tadi ya.
yang ini tadi. Nih. Siklik tak hingga isomorfik dengan Z, setiap grup siklik berorde N isomorfik dengan Zn. Nah, sekarang jika G tidak memuat unsur yang berorde 4, maka unsur yang bukan identitas di G pastilah berorde 2 atau berorde 1. Karena orde unsur itu harus membagi orde orde grupnya. Gitu ya. Nih, berdasarkan akibat teorema Lagrange. Oleh karena itu, kalau G-nya itu anggotanya E, A, B, C, dengan E adalah identitas, kan masing-masing A, B, C-nya itu ordernya 2, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan E. Jadi A kuadrat sama dengan E, B kuadrat sama dengan E, C kuadrat sama dengan E. Itu karena orde unsur ini masing-masing adalah 2. Nah, setelah itu kita definisikan aja pemetaan dari G ke Z2 cross Z2 dengan aturan F0 sama dengan 0,0, FA 1,0, FB 0,1, dan FC 1,1. Nah, ini sudah dibahas ya pada pembahasan sebelumnya. Bisa dicek di videonya. Maka F adalah isomorfisme. Oleh karena itu, G isomorfik dengan Z2 cross Z2. Ya. Oke. Ini kalau Anda mau silakan G-nya ganti dengan S3. Bukan S3. Setiap grup berorde 4. Yang berorde 4 itu harus dicari yang ordenya 4 ya. Oke, nanti mungkin di pembahasan berikutnya saja. Berikutnya, setiap grup yang tidak abelian, setiap grup non abelian, berarti tidak komutatif, berorde 6, isomorfik dengan S3. Jadi semua grup yang ordenya 6, jadi anggotanya 6 dan tidak komutatif, itu strukturnya sama dengan S3. Isomorfik dengan S3. S3 ingat anggotanya ya. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 3, 2. Ini buktinya misalkan orde G adalah 6. Agar G bukan grup abelian, maka anggota G tidak boleh berorde 6. Karena kalau dia berorde 6, kalau salah satu anggotanya berorde 6, maka G itu adalah grup siklik dengan pembangun unsur atau anggota yang ordenya 6 tadi. Grup siklik itu pasti abelian. Gitu ya. Jadi supaya tidak abelian, maka anggota G tidak boleh ada yang berorde 6. Gitu ya. Lanjut. Berdasarkan akibat teorema Lagrange, orde anggota G yang bukan identitas, ya berarti 2 atau 3. 1, 2, atau 3. 1 itu untuk identitas, yang lainnya pasti 2 atau 3. Gitu ya. Nah, tetapi jika semua anggota identitas itu semua anggota yang bukan identitas itu berorde 2, maka G adalah grup abelian. Ya, sebab kalau semua ordenya 2 berarti A kuadrat kan sama dengan E. Nanti kalau A dan B anggota grup itu, maka AB kuadrat sama dengan E juga. Nanti dari situ bisa dibuktikan bahwa dia abelian. Oleh karena itu, grup G memuat anggota yang berorde 3. Gitu ya. Nah, misalkan N adalah subgrup siklik yang dibangun oleh A. Jadi dalam hal ini anggota N-nya adalah E, A, dan A kuadrat. Gitu ya. E, A, dan A kuadrat. Nah, sekarang
Misalkan B anggota G dan B-nya bukan anggota N. Nah, dalam hal ini koset N E itu sama dengan ya N itu sendiri. Dan koset NB ya berarti ini semua kalikan dengan B dari sebelah kanan. E kali B, B. A kali B, AB. A kuadrat kali B, A kuadrat B. Nah, NE dan NB ini disjoin. Karena B bukan anggota N. Sementara N-nya kan sama dengan NE ya. Jadi kalau begitu anggota G-nya adalah E, A kuadrat, B, AB, dan A kuadrat B. Ingat G-nya itu tadi kan anggotanya 6. Ini sudah 3, maka ini 3. Gitu ya. Nah, operasi atau tabel operasi untuk G seperti ini. Nah, lanjut seperti ini ya. Jadi misalnya kalau ini E-nya kan identitas, jadi ini jelas ya. E, A kuadrat, B, AB, A kuadrat, B. Ini juga jelas. Kemudian A kali A kuadrat. Kan ada tuh di situ. A kali A kuadrat, A dikali A kuadrat itu sama dengan A pangkat 3. A pangkat 3 itu E, identitas. Ya. Dari mana? Lihat penjelasan di sini. Tuh ya. Oke, lanjut. Kemudian A kali B AB, kemudian A dikali AB. A dikali AB ya A kuadrat B ya. Sementara A dikali A kuadrat B, A dikali A kuadrat B, yang ini. Kenapa B? Ini sama dengan pakai sifat asosiatifnya. A kuadrat kali B sama dengan A pangkat 3 B, A pangkat 3-nya E sama dengan B gitu ya. Dan seterusnya, caranya seperti itu. Jadi kalau A kuadrat B dikali A kuadrat B, ini hasilnya identitas. Caranya kayak tadi. Jadi coba kita cek ya. A kuadrat B dikali A kuadrat B. Nah, kenapa bisa identitas? Nah, ini bisa kita buat seperti ini. A coba dilihat ada BA kuadrat. Tapi karena ini udah mungkin perlu dipikirkan lebih lanjut. Karena ini sudah dapat ya, nanti yang lainnya kan kurang lebih anggotanya seperti itu. Jadi kenapa ini bisa E? Bisa kita mulai dari A kuadrat B ini ya. Kemudian A kuadrat B kali A, AB. A kuadrat B kali A kuadrat. Nanti bisa dihitung ya, hasilnya B gitu. Kemudian A kuadrat kali B, A kuadrat B kali B, jadi A kuadrat B kuadrat. Berarti kan AB kali AB, AB kali AB-nya E ya. Yang ini A kuadrat B ya. A kuadrat B dikali B. Ini kan sama dengan A kuadrat B kuadrat. A kuadrat B kuadrat. Kemudian ini kan A B B gitu ya. AB-nya hasilnya AB. Oh, sebentar. B kuadrat. Kita lihat dari B kuadrat.
Nah, ini B kuadratnya kan E tuh. Ya berarti ini A kuadrat gitu ya. Nah, yang ini nanti bisa bisa dilanjutkan sehingga dapat kesimpulan ini adalah E gitu ya. Nah, oke, kalau itu sudah, kemudian buat pemetaan seperti ini. Jadi F dari G ke S3 dengan aturan seperti ini. Nah, silakan Anda kerjakan sendiri. Eh, Berdasarkan tabel itu, Anda bisa cek bahwa F A dikali A kuadrat, F A dikali F A dikali A kuadrat, ini kan sama dengan F A pangkat 3. F A pangkat 3 itu adalah, A pangkat 3 itu adalah eh, identitas ya. Sehingga ini pasangannya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti dicek eh, F, FA. FA-nya kan ini. FA kuadrat. Ini. Ini kali ini coba 1, 2, 2 ke 1. 2 ke 3, 3 ke 2, berarti 2 ke 2. 3 ke 1, 1 ke 3, berarti 3 ke 3. Hasilnya ini komposisi ini adalah identitas. Nah, silakan dilanjutkan untuk A dengan AB gitu ya. A dengan AB dan seterusnya. Tapi bisa juga sih dari sini dibuat tabel. Kalau ini dikasih nama misalnya apa ya, identitasnya tuh I gitu, ini F, atau jangan F, yang lainnya misalnya H, G, dan yang lain. Kemudian dibuat seperti ini dengan urutannya mengikuti ini, maka akan dilihat akan mudah dilihat bahwa itu adalah isomorfisme. Tapi kalau mau ya dibuat satu persatu seperti ini. FA dikali A kuadrat, kemudian FA dikali FA kali B. Buktikan sama dengan FA dikali FB, dan seterusnya. Oke, itu dulu untuk video yang kedua ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.